Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas ya berbagai materi atau informasi-informasi seputar kesehatan. Dan hari ini kita akan membahas soal salah satu penyakit yang berkaitan dengan paru, yaitu asma. Nah, tapi lebih spesifik lagi kita akan bahas penanganan asma ini untuk kasus orang-orang dewasa. Dan saya sudah kehadiran narasumber hari ini yaitu Dr. Wahyu Agung Purnomo, spesialis paru. Halo Dr. Wahyu, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, dokter kita akan bahas seputar penyakit asma ya dok, pada orang dewasa. Saya mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama, dokter. Apa itu asma sendiri dok? Mungkin dimulai dari untuk pengertiannya dulu, silakan dok. Terkait dengan asma, seperti kita tahu bahwa penyakit ini sering diderita oleh beberapa pasien dan menjadi salah satu penyakit yang memang peringkat atas di antara pengunjung pasien di poliparu, di mana ditandai oleh karena suatu proses yaitu inflamasi kronis, keradangan di saluran nafas yang bermanifestasi gejala-gejala, di antaranya mulai dari batuk, kemudian nafas terasa berat, kemudian dada seperti tertekan, dan sampai dengan ada sumbatan di jalan nafas atau biasa orang sebut dengan mengi atau sampai bunyi nafasnya ngik-ngik seperti itu. Jadi asma ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang saluran nafasnya terjadi suatu inflamasi kronis. Demikian penjelasan secara singkat. Oke, dokter. Jadi itu ya dokter, dan memang salah satu penyakit paru yang memang banyak sebetulnya penderitanya ya dokter, mungkin di poliparu. Ya. Kalau pada orang dewasa ini penyebabnya apa dokter? Apakah juga memang dari lahir itu bisa terlihat bahwa nanti dia punya asma atau gimana dok? Oke, jadi secara genetik memang asma ini diturunkan. Jadi ada riwayat keluarga yang menderita asma kemudian diturunkan kepada anaknya. Tidak hanya itu, asma juga terkait dengan faktor alergi atau kita bisa sebut dengan atopi. Jadi alergi atau atopi itu manifestasinya beragam. Mulai dari seperti seringnya bersin-bersin ketika kena debu atau terkena udara dingin yang kita sebut dengan rinitis alergika. Kemudian manifestasi ke kulit seperti eczema. Kemudian kalau manifestasinya ke saluran nafas, maka kita sebut dengan asma seperti itu. Dan hal ini dipicu oleh beberapa faktor yang mungkin tidak semua orang sama. Dari satu individu dengan individu yang lain bisa berbeda, yang kita sebut dengan faktor pencetus. Faktor pencetusnya beragam, mulai dari alergen ini penyebab alergi, bisa merupakan suatu tungau atau house dust mite bahasa Inggrisnya, kemudian bisa karena suatu bulu hewan, atau karena suatu pollen atau serbuk sari. Bisa juga asma dicetuskan oleh suatu kondisi cuaca, misalnya cuaca yang suhu ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas. Kemudian asma juga bisa terpicu karena suatu exercise atau suatu latihan fisik seperti itu. Dan yang terakhir dari GINA, yaitu organisasi asma yang menangani masalah asma di dunia, asma ini juga bisa merupakan manifestasi karena suatu kondisi berat badan tubuh, yaitu obesitas, yang kita sering sebut dengan asma induced by obesity, seperti itu. Oke, jadi berarti dokter ini bisa dikatakan penyakit genetik atau bukan dok? Secara genetik iya, tapi dia bermanifestasi harus berinteraksi dengan kondisi lingkungan dan pencetus, seperti itu. Oke, baik. Alergi juga salah satu penyebab berarti ya dokter ya, alergi debu, alergi makanan dan lain-lain itu juga bisa kan dok? Bisa, sangat bisa, karena secara umum itu kita mengenal fenotip atau penampakan asma itu ada macam 6.
Yang pertama, asma alergi, yaitu pemicunya alergi. Yang kedua, asma non-alergi, yaitu asma yang terjadi bukan karena alergi, tapi karena suatu inflamasi yang lain juga bisa. Kemudian asma yang muncul baru di usia dewasa, atau biasa kita sebut dengan asma late onset. Kemudian asma yang merupakan manifestasi dari berat badan, misalnya obesity, yaitu asma pada obesitas. Dan yang terakhir, kalau terjadinya asma itu terus-menerus, bisa terjadi karena suatu remodeling atau suatu saluran nafas itu berubah bentuknya sehingga terjadi suatu fixed airflow limitation. Jadi saluran nafasnya menjadi mengeras, elastisitasnya menurun, maka terjadi suatu sumbatan yang sifatnya lebih menetap. Jadi ada 6 itu yang sebagian besar harus kita klasifikasikan karena penanganannya ke-6 itu berbeda jenisnya. Jadi secara umum jenisnya ada 6 berdasarkan GINA. Oke, baik. Kemudian dokter, untuk gejalanya sendiri gimana dokter? Selain mungkin tadi nafas terasa sesak dan bengih tadi ya dokter ya, apa saja gejalanya dok? Jadi asma ini mempunyai karakteristik yang khas sekali, yang sudah mulai terlihat ketika pasien datang kemudian berkomunikasi tentang keluhannya. Jadi gejalanya khas. Asma yang seperti saya sebutkan tadi merupakan kumpulan gejala, bisa itu batuk yang lama, kemudian bisa disertai dengan sesak nafas atau mengi seperti itu, bisa nafas yang tidak lega. Kemudian sifatnya lain dari asma yang khas adalah dia sifatnya adalah episodik, artinya ada periode di mana dia memburuk, tapi juga ada periode dia bisa membaik seperti itu. Jadi bersifat episodik. Kemudian asma juga bersifat reversibilitas, jadi reversible, jadi bisa kembali. Artinya ketika seorang asma kita berikan terapi pengobatan yang tepat, itu fungsi saluran pernafasannya bisa kembali menjadi normal. Beda dengan penderita penyakit paru obstruktif menaun atau PPOM atau PPOK. Pada asma itu ketika kita berikan terapi yang tepat itu bisa mengembalikan fungsinya secara normal. Jadi bersifat reversible seperti itu. Kemudian terkait dengan sifatnya yang episodik tadi, seringkali pasien-pasien dengan asma itu mengalami gejala seringnya perburukan di waktu malam hari atau menjelang subuh, kemudian atau ketika keadaan atau suhu sekitar lebih dingin dan lain-lain. Jadi sifatnya lebih episodik seperti itu. Oke. Kalau yang dikatakan parah itu dokter gimana dok? Oke. Untuk asma sendiri sebenarnya ada beberapa derajat terkait dengan gejala klinis. Jadi terkait dengan gejala klinisnya, kapan kita sebut pasien asma itu parah? Kalau di bidang medis itu ada 2 sebenarnya ya, ada yang intermittent sama yang persisten. Persisten itu ada ringan, sedang, dan berat. Jadi bedanya di mana? Kita sebut parah kalau memang itu kejadiannya sudah tiap hari, hampir setiap hari dia mengalami keluhan. Baik itu gejala siangnya ataupun gejala malamnya terbangun malam hari karena dia sesak, seperti itu hampir setiap hari. Itu yang disebut dengan gejala persisten berat atau parah sudah ya seperti itu. Yang kedua, dari serangannya. Jadi kapan kita sebut serangan asma seseorang itu parah atau berat atau masuk ke kondisi kritis, itu di mana ketika orang itu lagi mengalami serangan, itu dia mungkin posisi duduknya seperti lebih condong ke depan, dia sudah tidak bisa mengungkapkan kalimat tapi lebih berkata dengan frekuensi nafas yang lebih dari 30 kali per menit, kemudian nadinya lebih dari 120 kali per menit, maka ini indikasi bahwa asmanya masuk ke serangan berat. Jadi parah tidaknya asma itu dibagi menjadi beberapa parameter seperti yang saya sebutkan tadi. Satu, berdasarkan gejala klinisnya, jadi gejala hariannya. Yang kedua, saat dia mengalami serangan. Jadi kalau gejala klinisnya tadi
ada yang intermittent dan ada yang persisten. Parah ketika dia persisten yang berat seperti itu. Kemudian terkait dengan serangan ketika dia seperti yang saya sebutkan tadi tanda-tandanya, yaitu termasuk ke asma yang parah atau berat. Ada lagi pembagian yang berdasarkan derajat kontrolnya. Jadi biasanya pasien-pasien asma yang datang ke poli paru atau poliklinik paru itu kita screening hanya meliputi 4 pertanyaan yang sederhana. Dalam 4 minggu terakhir, pertanyaan pertama adalah apakah dalam 1 minggu terakhir yang dievaluasi 4 minggu ke belakang ya maksudnya ya, itu dia mengalami gejala di siang hari tiap minggunya itu lebih dari 2 kali. Terus yang kedua, apakah gejala yang siang tadi itu memicu dia atau mengharuskan dia untuk menggunakan obat untuk melegakan, baik itu obat minum maupun obat yang disemprot. Kemudian yang ketiga adalah apakah dalam 1 minggu terakhir dia terbangun malam hari karena sesaknya lebih dari 2 kali. Dan yang terakhir adalah apakah keluhan-keluhannya itu sampai mengganggu aktivitasnya. Ketika keempat pertanyaan itu muncul di seseorang yang lagi kontrol ke kita terkait dengan asmanya, maka kita sebut dengan asma yang tidak terkontrol. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, untuk reviewnya ada 3 parameter kita bisa menilai keparahan asma seseorang. Yang pertama berdasarkan gejala klinisnya, jadi gejala hariannya, kemudian dari serangan asmanya ketika dia kambuh, kemudian yang ketiga adalah dari derajat kontrolnya yang 4 pertanyaan itu tadi. Nah, masing-masing sudah kita bahas sebelumnya ya. Secara singkat seperti itu. Oke. Dokter, tadi kan dokter bahas ada menyebutkan ya kalau misalnya asma itu kadang-kadang malam hari atau dini hari itu sering kambuh gitu ya dokter ya. Sebetulnya kenapa dokter bisa di waktu-waktu yang seperti itu kambuhnya? Ya, baik. Hal itu terkait dengan kondisi secara hormonal ya. Secara hormonal di mana terjadi sekresi-sekresi hormon yang memicu terjadinya eksaserbasi atau serangan seperti itu terkait dengan hormonal. Jadi pada saat-saat tertentu, kalau di medis itu ada namanya circadian rhythm. Jadi circadian rhythm itu akan berlangsung di mana kondisi malam hari hormon-hormon yang banyak disekresikan adalah hormon-hormon yang memicu terjadinya suatu bronkokonstriksi dari saluran nafas. Nah, seperti itu. Dan cenderungnya pada malam hari atau menjelang subuh itu kan udara sekitar lebih dingin dibandingkan ketika harian waktu siang hari. Dan ini yang biasa memicu atau sebagai faktor pencetus seseorang mengalami gejala perburukan di malam hari atau menjelang subuh. Seperti itu. Berarti faktor kelembapan gitu berpengaruh ya dokter ya untuk memicu asma? Berpengaruh bagi sebagian orang seperti itu. Terus tadi dokter kalau penyebabnya alergi ya dokter, terus dia alergi kemudian reaksinya asma gitu. Yang harus diobati dulu dokter, apakah alerginya atau asmanya gimana itu dokter? Apakah mungkin orang merasa oh kan berarti bukan penyakit asma yang diderita tapi alergi gitu dok? Ya ini yang menarik ya. Memang pada awal kemunculannya itu asma identik dengan faktor alergi awal kemunculannya. Namun dalam beberapa tahun terakhir beberapa penelitian menyebutkan bahwa tidak semua asma ini terkait dengan alergi. Jadi ada faktor inflamasi lainnya yang tidak melulu alergi seperti itu. Tentunya kalau kita mau menegakkan diagnosis asma alergi, maka kita identifikasi dulu faktor alergennya atau faktor penyebab alerginya dulu. Ya, kita lakukan beberapa pemeriksaan untuk bisa mengidentifikasi itu semua. Misalnya bisa menggunakan skin prick test, jadi pakai tes di kulit, biasanya kita tempelkan alergennya atau penyebab alerginya di kulit, terus kita observasi selama beberapa menit atau sampai beberapa jam, apakah menimbulkan alergi di kulitnya seperti itu. Baru kita identifikasi alergen-alergen mana atau penyebab alergi yang mana yang menjadi alergen yang memicu asma seseorang, seperti itu. Yang kedua, biasanya kita lakukan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan darah untuk melihat sel yang identik dengan alergi.
yaitu sel yang kita sebut dengan eosinofil. Eosinofil itu termasuk sel darah putih, bagian dari sel darah putih yang memang dikeluarkan ketika seseorang mengalami suatu reaksi alergi seperti itu. Jadi kita bisa membuktikan apakah nih asmanya penyebabnya adalah yang melatar belakangnya adalah alergi dengan melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Dan apa yang harus kita kendalikan ketika memang asma itu termasuk fenotip atau varian karena varian asma alergi, maka kita harus kendalikan faktor alergennya atau faktor yang menyebabkan pencetus alerginya. Bagaimana caranya? Ya, sebaiknya kita menghindari faktor yang mencetuskan alerginya atau alergennya. Identifikasi, setelah teridentifikasi alergennya, maka kita harus menghindari agar tidak tercetus asma. Seperti itu. Kalau soal alergen ini dokter, bulu-bulu hewan gitu ya dokter, ya kan bisa jadi salah satu penyebab alergi juga sepertinya dok. Iya, ini merupakan salah satu alergen yang diteskan ketika seseorang menjalani tes alergi, salah satunya bulu hewan. Kemudian yang paling sering lagi juga di rumah itu adalah debu. Sebenarnya bukan debunya yang bikin alergi ya, yang bikin alergi adalah yang kita sebut dengan house dust mite. Jadi kayak tungau bentuknya kecil-kecil gitu, nempel di kasur, di sofa, kemudian di karpet seperti itu. Yang seringkali orang nganggapnya karena debunya, sebenarnya bukan debunya, tapi karena house dust mite-nya itu yang bikin alergi. Debu-debu hewan juga, bulu-bulu hewan juga seperti itu. Berarti dokter kalau seandainya udah alergen, memang nggak bisa melihara hewan-hewan berbulu mungkin ya dokter? Salah satu larangan juga kali. Baiknya seperti itu, karena memang alergennya atau pencetus asmanya kalau memang sudah bisa diidentifikasi, maka sebaiknya dihindari. Kalau misalnya itu bulu hewan bikin dia alergi dan terpicu asma, maka sebaiknya jangan. Oke. Baik, Dokter Wahyu, terima kasih. Kita sudah kurang lebih satu segmen ini berbicara soal soal asma ya dokter ya, penyebabnya, gejalanya, dan lain-lain. Baiklah sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani dan juga Dr. Wahyu Agung Purnomo, spesialis paru. Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.